Saya Oki Rengga. Saya Panji Pragiwaksono. Stand up Indo Botak. Kalau kita ngumpulin komika-komika gundul, dapat siapa aja kita? Putra Patinama. Putra Patinama, lu, gue. Kalau yang sekarang ya? Iya. Kalau yang sekarang Popon. Popon lagi botak? Botak lah Popon. Popon botak. Popon botak. Siapa lagi ya? Udah cukup itu 4 itu sebenarnya kalau dipikir-pikir. Robi Cange. Robi Cange 5. Banyak komunitas gitu. Stand up Indo Botak. Kalau 5 orang itu satu acara, headlinernya siapa? Kan ada abang lah bang. Ya jangan, ya enggak, kita ngukurnya dari lucu, jangan dari respect. Popon. Popon ya? Popon. Enggak Oki Rengga? Oh iya. Bang Boris? Ini di sini. Bang Boris sih? Loh, Bonar. Kenapa baru datang lu? Kacau nih. Sini duduk, sini. Nar, sini Nar. Sini. Nggak apa-apa, sepatu Sini. boleh. Sepatu boleh. Sini, duduk sini. Nih. Boleh. Nih, ini Bonar nih. Duduk sini. Buka. Chatku kok nggak dibalas? Jalan tadi bang. Gue juga. Gue WhatsApp nggak dibales. Jadi Bonar ini adalah Personal assistant. personal asistennya Bang Panji. Tapi dia adalah anak stand up Indo Pekanbaru. Betul. Yang ada kasus di Pekanbaru, lari ke Jakarta. Kerja dengan Bang Panji. Mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Betul. Itu ya bener ya? Enggak bang, enggak. Kenapa kau lari dari komunitas? Enggak lari bang. Jadi emang dikeluarkan? Enggak. Jadi cari kerja. Nah, tapi kerja nggak profesional. Awalnya bagus. Makin ke sini udah mulai telat-telat. Iya, gue tuh tadinya minta ditemenin latihan. Gue kan dari pagi jam 6 sampai jam 8 latihan bola. Gue bilang, bantuin gue latihan ya. Siap bang. Habis itu besoknya tadi pagi ya. Iya bang, jam 4 Bang, aku sakit bang. Aku nggak bisa bang. Oke. Aku langsung ke kerjaan nih. Gue ada kerjaan tadi pagi. Di detik. Aku langsung kesana aja ya bang. Oke. Nggak nongol. Nggak ada kabar. Gue tinggal. Gue tanya, sorry ya gue tinggal soalnya nggak ada kabar. Tahu nggak? Tanya sama Toro sama Borneo. Gue tuh khawatir sama lu. Gila nggak ada kabar nih. Apa jangan dia sakit atau kenapa ya? Terus ya gitu, Borneo nanya, nggak mau telepon aja. Terus gue bilang, gue sih nggak sepeduli itu juga. Tengok Akhirnya nongol ke kamera. Iya, Bang. Apa alasanmu tidak hadir? Asam lambungku naik bang pagi. Bisa ngabari. Udah bang. Orang panik. Tahu kau? Iya, yang siangnya. Kau tahu kalau orang sayang sama kau? Iya bang. Hah? Baby. Lu jangan mentang. Jangan Emang gitu orang lagi. Medan tuh gitu ya? Orang Medan gitu ya? Kenapa? Ini udah paling lembut ini bang. Jangan gitu lagi. Ini ini sayang. Elus kepala ini. Mana lah ada pelus-pelus kepala. Jangan lagi kau buat kayak gitu. Malu ya. Siap bang. Dengar. Siap. Nah, kalau kerja, kalau sakit bilang sakit. Oke bang. Pasti lu dendam kan sama Oki gara-gara diginin? Enggak bang. Tapi badannya hangat. Kalau Bahaya. Kan habis jalan. Oh iya. Habis kena angin dingin ya. Lu dendam nggak mau kira nggak diginin? enggak. Bener. Orang Enggak, Bang, baik karena udah kok. tahu. Memang kayak gitu karakternya. Gue lagi ngumpulin stand up Indo Botak nih udah dapat 4. Udah dapat 5. Siapa ya? Gue Abang nonton God Must Be Crazy nggak? nonton. Iya, coba lihat. Nick Shaw. Ayo Bron ngomong Afrika lu. Ayo Bron. Mirip Nick Shaw. Iya, kurang kurus. Gue mau bilang sama lu, gue udah dapat 5 nih stand up Indo Botak. Lu botakin pala masuk lu, kami berenam. Biar ada yang ngebuka. Stand up Indo Botak. Mau nggak? Ada ininya bang. Kita mau bikin nama. Ada ininya apa? Ada apa? Duitnya lu nanyain Bukan, duit. Bang, langsung bukan, duit. Bang. Jadi? Memang udah ada mau dibuat. Gitu. Iya. Iya, stand up Indo Botak. Stand up Indo Botak aman. Popon, gue, Oki Rengga, Robi Putra Canghe, Putra Patinama. Oh, iya. Berenam sama lu. Siapa lagi yang botak stand up Indo? Botak. Udah ya? Itu aja bang yang kita. Dia nggak peduli kali juga bang. Nggak kenal, nggak respect. Males dia. Ya udah, oke kalau gitu. Silakan keluar frame Ayo, dan sana. dandan dulu. Dan. Ya. Yang bersih sana. Oki Rengga punya show. Ya. Namanya adalah The Other Side. The Other Side. Edisi pasca Covid. Pasca Covid di kota Ada tambahan kota respect. Tambahan kota. Gila. Jogja, Surabaya, Malang tuh tambahan kota. Fight.
Ya. Kota yang harusnya didatangi lagi itu sisa Bandung, Bali, Makassar. Dan finalnya Jakarta. Tambahan itu apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba nambah kotanya? Banyak Karena dengar banyak yang minta posisinya. respect. Bang, kok nggak kesini? Kalau cuma 1-2 orang di satu kota itu mungkin nggak terlalu kepeduliin, Bang. Tapi kalau setiap aku ngepost poster yang lama, Bang, kok nggak ke Surabaya, Bang, kok nggak ke Jogja? Pada akhirnya ya udahlah, banyak teman-teman juga kan. Ya udah ke sana jalan. Lagian kan dekat-dekat, Jadi makanya. total berapa tuh kotanya? Dengan yang termasuk sama yang udah terjadi. Yang udah jalan kan baru 1 Medan. Oh iya, Medan. Medan tambah 3 kota, 8 jadinya. 9 total. Penjualan tiketnya udah buka semua atau akan buka? Ini kalau ini tayang, aku udah buka untuk Jogja, Surabaya, Malang. Orang bukannya besok? Tayangnya besok, Kalau tayangnya besok berarti di tanggal 5 sudah bisa dibeli tiketnya. tapi nggak tayang besok. Jadi tanggal 5 aja. Bandel kali dia. 5 Juni. Tapi kota lain to be confirm. Secara tanggal. Yang 5 Juni yang apa berarti? Yang 5 Juni ini untuk Jogja. Jogja. Jogja 5 Tanggal Juni. 8 untuk Malang, Surabaya. Infonya ada di mana nih? Info di Instagramku. Oki Renggat 33 atau kira-kira 33. Info semua ada di situ, penjualan Iya. tiket segala macam. Seneng ya, anak-anak udah mulai aktif jalan lagi. Iya, Bang. Hip juga bikin. Benar. Oh, banyak. Kenapa menurut lo? Kenapa akhirnya mereka memberanikan diri? Komika maksud gue. Kalau penonton kan emang nungguin. Kalau komunikasi lebih ke ngelihat situasi saat ini, beberapa udah ada yang mulai jalan. Jadi beranikan diri. Ya, salah satunya panutan arah matangin ke Abang dong. Abang aja jalan dengan protokol, kita bisa berarti. Iya, tapi lu juga setengah kapasitas ruangan. Pasti. Di Jogja di mana? Di Jogja ada kafe. Yang ngerjain anak stand up Indo Jogja. Iya. Oh enggak nih. Oh iya, anak-anak stand up Indo Jogja tapi tidak komunitas. Sekarang belakangan komunitas ini banyak yang Bubar. Bukan bubar, berbisnis untuk ngebuat event. Oh gitu. Jadi Komunitas tetap jalan. anak-anak dari komunitas terus ada yang Bikin udah organizer gitu. Oh gitu. Oh wow, baru tahu gue. Nah jadi lu jalan di Jogja, Surabaya, sama satu lagi temannya? Malang. Malang. Surabaya itu Sabtu Minggu. Oh. Sabtunya Malang, Minggunya Surabaya. Kan kalau secara penerbangan juga Jakarta Malang, nanti Malang turun Surabaya balik ke Jakarta. Apa lu mau cerita untuk membuat orangnya nyaman untuk nonton show lu aturannya kayak gimana? Secara aturan kan di Medan udah jalan. Di Medan udah jalan tuh kapasitas itu benar-benar setengah. Kalau setengah pun nggak nyampe setengah karena kapasitas gedung 500. Penonton kan 400 pada saat itu. Kapasitas gedung 500. Karena show-nya aku bagi 2, jadi 200 di setiap Di show. kapasitas 500. Di kapasitas 500. Jadi benar-benar punya space yang luas Bang untuk kasih jarak. Nah di kota-kota ini juga 2 show atau 1? Satu. Tapi jumlah penontonnya sedikit aja. Aku batasin hanya 100 penonton. Supaya nggak perlu 2 kali show. Nggak perlu 2 kali dan show. Bisa jalan. Bisa jalan benar. Dengan kapasitas penonton yang aku ambil tuh di venue-nya 200. Kalau gue ya Ki, gue itu ngotot untuk jalan karena gue udah nggak enak terus terang sama orang yang udah megang tiket. Bener. Jadi gue memperjuangkan. Kalau lu, kenapa tuh lu iyain untuk nyamperin kota itu di saat sebenarnya dari sisi duit mungkin nggak terlalu sebenarnya. Apa yang lu cari? Kenikmatan atau pengen mulai bangun fanbase atau apa sebenarnya? Pengen jalan aja? Apa tuh sebenarnya? Kalau mulai bangun fanbase nggak juga Bang, lebih ke sayang. Sama siapa? Beatku. Oh sayang beatnya, lu pengen abisin pol-polan, keluarin deh tuh semuanya. Karena ada beberapa yang aku setelah show di Medan. The Other Side, kelang berapa bulan, aku punya mini show di Medan lagi Bang. Dengan materi baru, Pak Netizen. Respect. Nah ini yang di bawah nih apa? Yang di Other Side dong. Yang di Medan, Beatful. Nah nanti Pak Netizen tuh bakal aku jalan lagi kapan udah begitu. gila. Abang bilang hidup dari stand up. Aku respect. Tidak semua kayak gitu. Emang lu tuh emang ngedisiplinin nulis atau nggak bisa berhenti? Selalu kepikiran aja ide premis? Nggak juga Bang. Aku tuh lebih nulis itu lebih kalau udah kubuat baru kubikin. Abang tahu ini kan kami ada Big Four. Aku Popon, Ari Brata, Bintang. Iya. Belum kubuat materinya. Respect. Tanggal 19 nanti. Tapi lucu. Pasti lucu. Penghibur aku Bang. Iya benar. Kalau ada satu hal yang kita ingat dari Oki Renggat, nggak usah khawatir. Emang entertainer. Nemu jalan aja untuk
Untuk menghibur masyarakat pasti lucu. Waktu yang fuck netizen itu bener-bener kan aku mau show tuh 1 jam lebih lah gitu. Cuman secara beat itu 1 jam lah. Sebelum memulai aku minta maaf sama penonton. Kalau secara materi kayaknya tidak terlalu solid, tapi aku pastikan kalian bakal kuhibur malam ini. Dan akhirnya mereka terhibur. Terhibur bang. Bedanya fuck netizen sama other side apa? Other side mungkin lebih personal kali. Personal. Kalau fuck netizen ini ngomongin kelakuan netizen di Indonesia. Seperti itu. Respect sekali. Ini Big Four lagi bikin. Isinya apa materinya yang mau dibawa? Big Four nih kayaknya survive aku di Jakarta. Oh, show-nya di mana Big Four? Ada di Cafe Sun Angel di Jalan Bumi. Tanggal 19 tiket kayaknya udah Jalan habis. Jalan Bumi. Majestic. Oh, di kiri jalan ya? Bener. Oh iya, gua ngeliat ada tempat, selalu gua liatin dari luar. Kayaknya dalamnya bisa di stand upin. Bener. Respect. Aku kemarin udah sempet kalau mau kerjasama ada kayak kita bikin kayak di CMM aku bilang bisa. Yang penting nanti hitung-hitung Respect. cocok. Respect. Oke, sekarang kita ke The Other Side ya. Kita ingetin lagi aja orang-orang. Kan lu kan pernah promo di gua untuk Other Side kan? Iya. Nah, Other Side ini ngomongin banyak tentang diri lu sendiri. Yaitu dari sisi masih ada bolanya? Masih ada bolanya. Tapi tuh kalau di Medan lah yang ini kan aku udah bilang. Itu tuh tidak tentang aku tuh kan pengalaman kalau di pertandingan tidak terlalu menarik secara secara prestasi. Nah, gue tuh lebih ngangkat sisi-sisi lain dari sepak bola. Makanya disebut other side-nya. Ya, other side-nya. Oke. Dan orang di Medan itu kayaknya responnya juga positif ya terhadap show lu kala itu. Iya. Mungkin karena mereka juga udah lama nggak nonton stand up. Oh, enggak lah bang. Kan aku show pada saat itu sebelum pandemi. Other Side? Di Other Side itu 28 Maret 2020 harusnya. Seminggu sebelum showku, PSBB lah Jakarta. Tidak bisa aku pulang. Rame lah itu COVID. Seminggu sebelum showku mulai. Nangis aku. Ya tapi akhirnya dijalaninya Oktober. Iya Oktober. Iya benar. Akhirnya terjadinya Oktober kan. Oh, lu udah jualan tiket dulu. Tiket udah sold out, benar. Ya, dan kalau abang kan nggak enak megang tiket kan. Iya. Kalau aku pada saat itu tiket emang udah terjual semua. Penonton yang bilang, bang bisa refund nggak segala macam. Itulah aku bilang. Duit kalian udah samaku. Itu duitku, jangan diminta lagi. Yang ada ku reschedule jadwalnya. Jangan takut nggak bisa nonton, ku kabari dari jauh hari. Ya, tapi mereka puas ya? Puas bang. Ya. Walaupun 2 kali. Nah, jadi aku nih ngelihat yang di Batam kan 2 kali juga. Iya. Jadi aku udah tahu gimana cara ngontrol emosiku untuk 2 kali show. Ya. Seperti itu. Tapi tur lu nggak ada ke Batam ya? Enggak. Karena aku mau ke Batam sama abang. Itu alasanku bang. Pernah nanya bang kenapa nggak ke Batam? Aku nanti ke Batam sama bang Panji. Itu alasanku. Kamu kan sama gue cuma 15 menit Ya nggak apa-apa. Setidaknya aku ke Batam Udah ke dulu. Batam. Setelah itu nanti kalau mau bikin boleh. Iya. Gue tuh paling sering ditanya, kenapa milih Alip di Banjarmasin? Kenapa milih Ali di Jayapura? Kenapa milih Patra di Semarang? Gue bilang semua opener tuh nggak ada alasannya kenapa gue taruh di situ. Karena asumsi gue, kalau gue suka malu dan gue percaya lu solid, lu mah taruh di mana aja jadi. Bener. Cuman Oki Rengga yang sengaja saya taruh di sana. Nah, ini juga tadi waktu mau kesini udah aku siapkan pertanyaan untuk abang. Apa abang memang sengaja naruh aku di Batam? Sengaja. Apakah salah satu teknik jualan abang seperti Tidak. itu? Gua bener-bener ngerasa salah. Jadi sebenarnya kasusnya Batam itu kan pertama kali kan muncul dengan nggak sengaja waktu gua ngobrol sama Melolo. Udah selesai kan sebenarnya, udah nggak diungkit, udah lewat lama, keangkat kan. Muncullah Instagram DM pria bertato bawa-bawa parang dan golok. Ya elah. Akhirnya gue ketemu sama mereka di Batam. Ya, mereka bikin video juga sama abang. Betul, gitu. Jadi gue tuh ada, ya udah nih gue bawa aja. Kagak ada masalah gitu loh. Gak ada masalah. Baik-baik saja, kan gitu. Tapi asumsi orang-orang bang berpikir, aku tuh masih ada masalah. Iya. Jadi kalau aku ngepost promo tur kita, orang tuh bilang, emang abang aman di sana? Ya, itu apa? Nggak ada masalah apa. Justru pengennya ketika selesai sampai sana, udah clear deh tuh, udah ya. Ini kira-kira di Batam manggung, nih ketemu juga sama anak-anak segala macem. Lagian kan abang nanti bahasanya tentang ketersinggungan. Betul. Kan aku awal mulai ribut sama Batam gara-gara tersinggung. Betul juga. Bisa jadi ku ceritain kan.
Tapi alasan spesifiknya itu harus gua akuin ada dampaknya sama penjualan pasti. Iya. Sama kayak gini, gua naruh Priska di Banda Banda Aceh. Aceh, itu nggak yang taruh orang Kristen di sana lebih kepada kocak juga ya gua bawa si Priska karena Priska pernah punya materi soal, gua nggak tahu dibawa atau enggak, tapi dia punya materi soal kerja di toko hijab. Jadi gue pikir, oh ya udah, gue taruh di sana aja. Tapi ternyata kayaknya ada, nggak tau positif atau negatif ya dampaknya, tapi ada dampak lah dibicarakan. Kalau lu sih sengaja, nih ya, Nyoki Rengga di Batam tidak ada masalah. Gitu. Aku pertama kali ditelepon sama dia, mau nggak jadi bener? Mau. Di mana bang? Di Batam. Aku langsung, kenapa sih? Walaupun secara masalah tidak ada masalah, tapi kenapa sih? Yang harus karena sebenarnya gue jarang memperhatikan apa pendapat orang, nggak pernah gue pikirin. Tapi pendapat orang tentang lu dan Batam ada masalah, mau gue selesaikan karena gue ngerasa itu ada tanggung jawab gue. Iya. Gitu. Jadi padahal sebelum diajak Bang Panji segala macam itu tuh udah aku selesain. betul, emang udah selesai. Cuman naik aja ceritanya. Emang Bang Panji. Lu lagi itu kenapa sih bisa keungkap? Nggak ada tiba-tiba abang tahu itu. Mana ada? Itu. Oh enggak, cerita awal-awal gara-gara aku berantem di Medan yang mukulin orang itulah gara-gara abang juga nyebut komunitas pukul dulu tanya belakang. Oh iya benar. Sampai detik ini aku dicap kayak gitu bang. Emang enggak? Udah enggak bang. Ih baru nanya. Udah enggak. Wih udah pada datang. Ada nih. Indra Gunawan di luar. Indra Gunawan. Tapi oke, lu mau jalan ke sejumlah kota. Berarti ini adalah tur terbesar lo? Iya, pertama dan terbesar. Iya, 8. 9 total. Nanti tuh totalnya pokoknya finalnya di Jakarta setelah selesai ngebuka Bang Panji di Batam. Iya. Setelah itu aku langsung finalkan di Jakarta. Nah, setelah finalkan di Jakarta, jalan lagi nih si Fuck Netizen. Bisa jadi. Masih relevan yang Fuck Netizen karena kan kalau terdengar dari deskripsinya kayaknya kan sesuatu yang current issue gitu. Ada kejadian bahas gitu. Kayaknya setiap saat sih Bang. Kalau Ada mau aja. ngebahas itu ada aja. Hah? Kelakuan aneh-aneh. Saat ini begitu banyak ibu-ibu yang bilang blok. Goblok, iya ada bener, aja. bener. Hah? Iya. Yang maki disuruh muter balik. Iya, Itu tuh isu-isu yang nggak kan pernah habis Bang, Fuck Netizen Bang. Iya. Gua juga kayak gitu terhadap Komedo Benoy kan topiknya tersinggung kan. Iya. Orang pada nanya itu diundurin emang masih relevan. Pertama masih, kedua kasus tersinggung nambah mulu. Iya, Ada bener. mulu kejadiannya. Makin nambah. Nah, lu bawa opener atau Enggak. opener dari sana? Opener setiap kota masing-masing aja. Karena aku bilang sama teman-teman tuh, siapa yang lagi oke, sutradara. Siapa yang lagi oke, Open lah. Oke, open aja gitu, kasih kesempatan. Gue sih lebih ke, gue seneng ngelihat komika-komika udah pada mau, bukan cuma mau ya, berani untuk bikin karya aja gitu, bukan cuma bikin spesial terus Betul. bikin tour. Jadi lu kan Medan, Jogja, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, Jakarta. Oh 8. 8. Kecuali Bandung nih kota gua juga semua nih. Fight. Berarti kotanya, masing-masing kotanya dan komunitasnya juga gatel dibikinin show. Iya. Gatel Oh disamperin. iya ya, semua ya. Abang Semuanya ya? Malang, Surabaya. Malang iya nggak sih? Oh Malang enggak? Malang enggak. Malang. Abang ngambilnya Surabaya aja. Iya, betul sekali. Iya kan? Tapi fight sih. Nah, kan dari sebelum pandemi ke hari ini, elunya kan juga banyak pengalaman ya, kayak lu aktif di Stand Up Indo dan segala Iya, macamnya. iya. Nambah nggak set lu di other side? Sama tunangan lu sekarang? Nambah. Ada kisah soal waktu itu belum ada kan? Oh, sudah dong. Pacaran? Waktu sama iya, tapi maksudnya sudah jalan terus, dia ikut terus kan. Selama show itu juga dia ikut. Oh iya nggak maksud gue, tapi saat itu kan baru pacaran, jadi belum ada materi di dalam The Other Side, atau ada? Oh tentang dia enggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Dan sekarang ini nggak ada juga karena kenapa tidak- kok tertutup sekali? Bukan tertutup. Sebelumnya Anda terbuka dengan relationship Anda? Kayaknya bermasalah kalau mau terbuka. Males aku. Betul aku. Iya. Mending dijaga-jaga Tutup aja. Udah tiba-tiba muncul. Tapi The Other Side nambahnya dari sisi apa? Gini sebenarnya tambahannya sebenarnya kalau di Medan itu kan ada beberapa materi yang sudah pernah aku pakai sebelumnya. Oh. Jadi ketika di other side aku nggak bisa bawa itu lagi. Nah di kota lain itu belum pernah aku bawa. Oh, lu bawalah ke situ. Bawa ke situ. Jadi nambahnya itu. Menarik juga ya. Tapi kan
Gue ngeliat lu sekarang ya, oke Rengga, udah mendewasa. Oh iya loh. Siapa Anggi namanya? Iya. Iya. Jadi tuh mau nikah? Hah? Insya Allah. Udah pokoknya Ngomongnya ragu. Nggak ragu, jangan udah dibilang kan tertutup aja. Nanti ribut lagi aku posting sana. Karena gue ngelihatnya Oki itu berubah dia. Bro ya bang? Mendewasa. Iya lah, mendewasa. Tapi salah satu yang mau gue tanya adalah lu soalnya aktif banget di Stand Up Indo setahun 2 tahun belakangan ini. Itu komunitas juga di pandemi numbuhnya signifikan sekali ya. Betul. Apa yang lu lihat setelah lu jadi bagian dari Stand Up Indo yang sekarang punya kantor dan segala ada studio, apa lu ngeliat? Sebenarnya lebih ke, nah kan selama ini aku nggak pernah tahu kan bang, gimana pergerakan di sini. Begitu nyampe di sini dan tahu tuh kayak, wah anjing sebesar ini gitu, dan sebesar ini dan ternyata bisa ngelakuin apa aja kalau Stand Up Indo mau. Terbukti kan punya kantor, Bang Ajis banyak pergerakan segala macam. Salut bang. Ajis barusan nge-WhatsApp gue soal kolaborasi Stand Up Indo, keren juga. Dengan iya. sebuah brand. Iya. Belum boleh ngomong kan? Iya. Dia baru WhatsApp tadi kan. Keren banget sih. Bener. Nah lu tuh sebenarnya di Stand Up Indo apa? Tukang pukul juga? Enggak. Apa? Tuh, ada jabatan kan? Enggak ada. Loh ada setahu gue. Enggak ada. Aku tuh tim aktifnya, disuruh apa aja. Aku tuh tentara payungnya. Soalnya lu ada mulu di sana. Nah, Bang Ajis minta tolong, aku bantuin. Aku apapun bang, kalau dimintain tolong Stand Up Indo aku kerjain bang. Nggak ada mundur. Karena? Seneng aja. Lah sekarang apa kerjaanku? Tapi kan lu sibuk sendiri. Tur, nyiapin segala macam. Itu bisa aja. Aku tuh orangnya jam berapa? Telepon jam 3 berangkat, jam berapa berangkat, jam 3 pagi berangkat. Disuruh sini. Nggak masalah sama aku bang. Jarak bukan masalah buatku itu aja. Iya, karena gua ngelihat banyak orang kayak lu di Stand Up Indo. Banyak orang yang kalau yang minta Stand Up Indo, ayo gitu. Ya dan itu kekuatan komunitas ini dari siapapun presidennya. Betul. Orangnya selalu kayak gitu. Kalau dimintain tolong aku, apalagi Stand Up Indo ya. Oke, iya bang. Oke, bisa bang. Katanya lu ini semua lu lakukan karena lu mau jadi presiden Stand Up Indo. Enggak. Sulit setelah melihat apa yang dilakukan Bang Ajis. Kayaknya enggak lah. Iya benar. Enggak bang. Standarnya tinggi Sekali bang. Dia kasih standar yang sangat tinggi bang. Siapa yang bisa gantiin itu? Makanya kalau misalnya di Indonesia ribut mau nambah masa jabatan presiden, iya nggak disetujuin ya kan? Kalau Jokowi. Kalau sekarang Bang Ajis silakan bang, nggak apa-apa. Kita setuju semua bang. Tapi kadang-kadang gue kasihan kata Ajis. Bener. Capek pasti. Lu sih. Ya apa lu? Gantiin. Nanti dia masih seneng. Bang Ajis tuh masih seneng. Oh iya. Masih sangat seneng, sangat mencintai ini dia. Iya. Dikerjakan saja aman. Tapi komunitas-komunitas lain juga responsif sama Ajis. Responsif malah bang. Respect kali mereka ya. Sangat. Iya. Dan gua dikasih tahu sama Ajis, sebenarnya komunitas tuh ada terus yang baru-baru kata Ajis. Cuman nggak semuanya langsung ditanggepin sama Ajis. Takutnya cuman anget di awal. Sekedar aja kan. Betul. Atau mungkin IO mengaku komunitas. Iya. Bahkan udah di luar sampai luar negeri kan bang. Stand Up Indo. Betul. Stand Up Indo. Mesir sama Tokyo. Betul. 2 itu. Keren ya. Keren. Karena ada Stand Up Indo Kementerian, Stand Up Indo Kemenko. Ada. Betul. Canggih banget ya? Iya. Itu gue taunya gara-gara mereka Stand Up Indo mahasiswa Mesir dan Stand Up Indo Tokyo nge-DM gue nanyain, bang gimana caranya kalau mau beli buku pecahkan? Mereka beli 10 dibagi-bagi. Oke, respect. Rutin bikin open mic. Respect sekali. Tapi pada akhirnya gua sih ngerasa lu nggak mungkin aktif terus. Kayaknya. Iya. Menurut lu angkatan terlepas dari Ajis berapa lama jadi presiden ya? Menurut lu angkatan di bawah ini punya kepedulian yang sama nggak sama lu? Sama bang, kayaknya terlihat. Untuk mengabdi gitu kan, lu kan pengabdian. Mengabdi. Nggak ada yang dibayar, tapi kalau dipanggil hayu, suruh melakukan sesuatu hayu. Betul. Di bawah-bawah kayak gitu. Iya, yang terlihat ya. Kan aku termasuk yang sering ke kantor gitu, ikut melihat anak-anak kalau ada event apapun, diajak apapun itu kayaknya nggak ada yang males gitu kalau untuk komunitas. Jadi kayak nggak takut aja, nggak takut ini bakal terbengkalai segala macam, kayaknya ada aja. Iya, karena mau nggak mau ya, gue tuh juga kan ngebaca pergerakan lo ya, lo tuh aktif sekali sebagai orang yang merantau kan, salah satu konsekuensinya adalah harus bisa bertahan di sini. Betul. Nah, Oki Rengga ini bukan cuman sekedar aktif di komunitas, pergerakannya banyak. Di kontennya Valen itu
Iya. Itu kan hitungannya bisa disebut pekerjaan? Iya. Iya kan, Udah aktif sekarang. bikin konten di Jebret TV. Kan udah hitungan talent kan Iya. dengan Popon. kalau ada passive income kan udah berarti Iya, dan konten yang lu pandu namanya apa? Stand up olahraga. Itu fight juga gue lihat. Aktif banget bikin konten. karena karena kayak gini itu kan selama ini bola aja. Diisi stand up. Jadi kayak Idenya dari siapa? Dari Valen sendiri Dari atau? Valen. Oh. Terus Valen Dikasih stand ngubungin lu? Yang dia panggil pertama siapa? Untuk kemudian enggak, dia bikin audisi. Oh, dia bikin audisi. Bikin video-video gitu. Nah kebetulan kan Bang Valen waktu itu kan berdebat kan, dia main-main kan. Bang Fuad ngasih aku ke Bang Valen. Seperti itu. Dia coba. Oke, jalan udah. Tapi 2 bulan. jembatannya masih jelas kalau lu, karena lu sepak bola. Jelas. Kalau Popon masuknya dari mana? Aku. Oh, lu yang ngajak. Iya. Aku seneng malahan ngajak teman-teman yang bisa Iya, aku bawain. iya. Afif sekarang. Ya, Afif emang ya? Iya di situ. Punya konten? Iya. bareng Jadi aku. ada yang lu tuh apa sih di situ, kreatif juga atau host Enggak aja? kreatif. Aku host, kalian telco. Oh, sama telco untuk yang hubungannya sama stand up. Iya. Oke, jadi lu kan stand up olahraga. Sama KPI, KPI itu yang Kabinet Punchline Indonesia. itu yang sama Afif. Afif sama Popon. Sama Bertiga. Afif sama Popon. Nah, kalau yang itu apa kontennya? Itu Kayaknya kita gua nggak pernah ngebahas- ikutan. Kita ngebahas isu sepak bola, isu olahraga selama seminggu, terus kita bercandain. Oh. Kenapa kayak begini sih? Itu kayak Dewa Kipas kemarin tuh kita bercandain. Kenapa sih dia begitu aja? Oh. Olahraga seminggu, Dan itu lu durasinya berapa tuh untuk satu episode? setengah jam. Iya. 30 Yang menit. karena yang stand up olahraga menurut gua itu cukup ngabisin tenaga ya. Lu nge-host, terus lu stay di situ ketika Dan aku harus bikin materi setiap minggu, Bang. Materi baru itu. iya bener. Kan aku harus perform walaupun 5 menit, aku harus Iya. siap dengan materi yang ya respect gitu. Iya. Tapi yang paling respect dari apa yang lu kerjakan adalah lu bertugas untuk, bukan bertugas ya emang pada akhirnya ketawa ketika ada yang lagi stand up di sini. Karena menurut gue sih nggak lucu-lucu amat, teman ketawanya ketawa-ketawa kayak gue di Suci gitu, ketawa-ketawa respect. Tugas gue, Bang. Itu tugasnya. Kasihan kan kawan-kawan di Iya. ruangan begitu, penonton Iya. cuma 4-5 orang. Iya. Tapi gue perhatiin ini, maksud gue anak-anak juga nggak khawatir ya untuk stand up olahraga, walaupun mereka sebenarnya latar belakang bolanya nggak terlalu kayak Arif Brata kan sebenarnya gue rasa Lucu sekali dia malahan. Oh, 2 kali dia. Gara-gara dia nggak bahas, dia tidak ngerti sepak bola kan bangsat. Kan. Oh, Di acara stand up bola, dia ngebahas tidak ngerti bola. Dia ngebahas seputar-seputar itu aja. Nah, tapi itu capek, menurut gue capek banget itu. Gua nggak ngebayangin jadi lu, karena itu udah berapa episode tuh yang stand up olahraga doang? Stand up olahraga nih udah mau ke 12. Bayangin. Iya 12. Iya, bayangin. Karena waktu itu kalau Arif Brata dibalikin lagi kenapa? Kan 2 kali dia. Jadi itu ada challenge. Yang pertama datang, itu dikasih uang transport. Kalau seandainya yang kedua datang, kalau dia bisa ngelebihin jumlah viewer dia yang pertama, itu ada bonus 5 juta. Oh gitu. Makanya banyak yang ada banyak yang 2 kali. Oh. Gitu. Arif Brata 2 kali salah 2 satunya. kali salah satunya. Oh. Mamat. Saya nggak usah 2 kali deh. Habis materi saya. Udah nggak ada lagi yang bisa ditertawakan. Nah itu satu. Maksudnya satu soal lu punya aktivitas ya, hitungannya kerja lah ya. Nah ada juga itu podcast agak lain. Wah ya podcast agak lain. Respect. Ini ceritanya apa? Gimana ceritanya bisa ngumpul kayak gitu? Karena sebenarnya kan Aku lah. komika-komika Medan kan Banyak. emang udah banyak. Dari kapan tahu? Aku. Oh, lu. Pencetus. Kenapa? Ngajak jegel. Ya. Aku bisa apa nih kalau sendiri gitu. Aku aja jegel. Gimana ya? Gel. Ayo, boleh juga nih. Soalnya belum ada podcast Medan-Medanan nih. Coba ajak Bang Boris. Ajak Bang Boris. Mau. Ayo kata dia. Terus? Benny lah tuh. Ayo gitu. Jadi? Sebenarnya harusnya Lolo kan. Tapi Lolo belakangan tuh lagi jagain istrinya. Karena? Hamil. Oh, gue pikir mau kabur dari rumah. Enggak, lagi jagain istri hamil. Oh. Jadi istri Itulah kenapa lu juga nggak ngonten sama Popon lagi ya? sama Lolo. Sama Lolo lagi ya? Enggak juga sih, kemarin konten kami tuh lebih ke live. Kami Live? live malam, iya live setiap malam terus di Sawer gitu. Kayak di Stand Up Indo, Sawer tuh kami duluan. Oh. Untuk komik, kami adalah komik. Oh iya bener deh. Lu nyuruh sawer, abis itu ada challenge gitu kan? Iya benar. Gitu, Dan lu yang paling sering jadi target waktu itu. Betul. Iya. Tapi secara penghasilan lumayan dan tidak peduli kami mau jadi apa. Bisa berapa? Pernah yang gila juga ya, gue bisa segini. Nah, di malam final kan kami pakai final tuh, season 1. Malam final 13 juta. 13 juta rupiah dari saweran.
Udah gila, banyak komika nggak ada job stand up-nya nggak ada segitu fee-nya. Makanya itu season 1 kami dapat 60. Anjir, 60 juta dari sawer Ki. Iya. Nggak masuk di akal kan Bang? Nggak masuk di akal kan? Siapa? Pendengar lu nih siapa? Pantesan, ini orang. Gue kadang-kadang kan ada orang kalau tur karena pengen tur aja, ada tur yang udah ngukur. Nah, lu kayaknya udah ngukur juga ya. Kalau misalkan sampai 60 juta satu season gara-gara gitu, lu kan berasumsi kayaknya ada nih orang yang punya duit yang mau nonton gua gitu. Ada Bang. Bahkan salah satu orang yang nonton showku, nonton live kami, dia orang Surabaya. Namanya Kiki, dia bilang, "Ih, akhirnya datang ke Surabaya nih. Mau apa di Surabaya aku kasih." Dia bilang gitu. Respect. Baca, aku memang ngebaca Bang. Aku orangnya ngebaca, mempersiapkan untuk beberapa bulan ke depan. Tangkas emang harus kalau misalkan biasa dipakai bandar kan harus pinter hitung-hitungan juga sebenarnya. Betul lah. Jadi aku, ini nanti yang Big Four bahas-bahas itu. Kenapa aku bisa kenal ini. Orang masih terkejut-terkejut Bang. Nah, tapi si podcast agak lain, itu cepat sekali jadi pembicaraan orang juga. Makanya. Kenapa tuh? Karena emang sendirian, nggak ada orang Medan-Medan. Nggak ada, belum ada yang Medan. Sampai tiba-tiba diangkut. Boleh gue sebut nggak? Boleh lah. Podcast Mas Asian Network kan? Iya. Maksudnya lu muda sekali kan? Sekali lah Bang. Berapa episode kalian udah? 8 baru kayak. Baru 8 episode udah diangkut. Iya. Gila. Karena Karena 4 episode udah diangkut. Waktu berapa kita? 4. Oh, 4 udah diangkut. Bosnya ngomong. Iya, soalnya dia yang ngurus itu, dia yang nginget. Iya. Aku tukang ngumpulin aja. Iya. Kalau sutradara yang ngomong udah pasti bener lah ya. Valid. Yang biasa cuma jadi pemeran pendukung ya iya aja ya kan. 4 ya? 4 udah diangkut. Karena kami saat ini punya 53.000 pendengar. Gila. Tanya dong gue berapa yang dengerin podcast? 7.000. Habis itu turun terus 6.000, 5.000, 4.000, udah kayak countdown. Ben bilang apa nih ngomong Panji? Bilang ini Bang Panji harusnya pakai marga. Kekuatan masyarakat bermarga. Sempat ada ini enggak? Sempat mungkin bukan masalah ya, tapi kan aku Medan juga Bang. Kenapa aku nggak diajak gitu? Itu siapa? Coki Pardede kan orang Medan. Kenapa uang kau jegel? Denger gak lu? Lu gak denger ya kali ya? Lucu banget Indra Jegel. Terkejut sih Bang. Tapi kan kan ada marga Medannya, orang Batak. Ada banyak lah Bang. Kalau kami juga yang mau merantau di sini aja masih ada Babe. Siapa? Maluku ada marga juga kami aja. Iya kan, maksudnya bukan marga Medan dong, Bene. Karena sebenarnya masih ada kan? Masih ada kan? Babe sebenarnya. Babe Cabita stand up Indo Medan. Iya. Bene bahkan bukan stand up Indo Medan. Bukan. Boris juga bukan ya sebenarnya. Ini yang waktunya fleksibel kalau untuk pergerakan. Makanya lah terkumpul kami. Ini yang fleksibel ini kami. Iya juga sih. Berangkat ayo. Kalau Babe tuh agak ya masih banyak kerjaan. Lolo juga syuting gitu-gitu. Makanya. Ya itu kan gue pernah bilang, gue suka bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, daripada sekedar bikin podcast lebih lucu, mending patahin aja sekalian ini isinya orang-orang Medan. Jadi isi podcastmu tuh 7.000 pendengar ya? 7.000, enggak berkurang terus, 6.000, 5.000. Udah lama banget gue nggak ngupload soalnya. Denger agak lain kayaknya. Nah itu dia Bang, aku baru tahu ternyata tuh kita sebagai content creator tuh yang dibutuhkan memang konsisten dan quantity. Semakin kita kurangi quantity, semakin hilang pendengar gitu Bang. Iya, dan sekarang juga apa ya, peta podcast di Indonesia tuh berubah juga. Betul. Ada orang-orang yang tadinya ada di top 10 keluar ke top 20, yang top 20 turun ke top 40, turun terus. Karena terjadi perubahan algoritma. Spotify ada algoritmanya? Adalah. Iya. Kenapa nengok-nengok ke sana? Aku memastikan. Ada kan Bang Gim? Ada. Takutnya aku ngomong salah kan? Perubahan algoritmanya dipengaruhi apa? Tipikal konten yang bertaburan sehingga ngikut ke arah sana atau gimana? Itu orang tahu. Kalau tahu kayaknya kami. Tapi emang ada pergeserannya, iya. Karena waktu gua masih rutin, tapi segini ada faktor gua nggak rutin, gua harus akuin, gua mungkin jadinya sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali.
Karena emang nggak disiplin aja, nggak ada alasan emang nggak disiplin. Tapi waktu gue masih rutin, terutama waktu gue masih 2 kali seminggu, gue tadinya tuh awal minggu sama tengah minggu, itu tuh gue ada di 25, 28, jelek-jelek 33. Sekarang 69, 67, jauh sekali gue. Dan ini bukan cuma dari gue doang, ada beberapa podcast lain juga ngomong hal yang sama. Iya. Karena memang kayak terjadi perubahan algoritma. Terus di Spotify sekarang udah nggak ada trending gue liat ya. Jadinya chart. Iya, kan ada Trending episode sekarang, bukan trending podcast lagi. Iya, trending episode ya, bukan trending podcast. Kalau podcast jadinya chart. Karena tahu nggak, podcast Pita Kuning tuh sempat trending nomor 2. Betul. Apa Aku ya? sempat lihat. Itu penentunya apa ya? Kalau trending tuh Datang ketua kita. pada saat yang bersama, wah ini dia nih. Persona letak rumah tangga. Ngantuk ali wah. Ngantuk ali. Iya. Salah. Makin lama makin gagah aja. Ada nih makanan. Ini ya, anak-anak podcast agak lain udah lengkap. Udah lengkap. 1, 2, 3, 4. Nah, alasan saya kesini adalah karena pengen mampir ke mereka sebenarnya. Karena gue mau promo, minta tolong untuk show Medan. Plus kalian dia kan opener gue di Batam, jadi mungkin bisa ngangkat sekalian. Iya. Nggak, tapi lu ngelihat si agak lainnya akan panjang, terutama karena diangkut sama podcast Mas. Gak pernah mikir gitu emang. Karena emang tujuan. Bukannya kalau misalkan lu udah diangkut segitu, ya lu mesti mau ya setahun Iya terus sih, setidaknya. iya. Ya, tapi Cuman emang tujuannya- 4 komika yang latar belakang Medan nongkrong bareng sih nggak ada putusnya ya. Ya. Ceritanya kan agak-agak lain. Iya. Ketika kami kecil gitu. Iya. Abis itu lu apa sih? Karena lu yang WhatsApp gue, Bang Panji, lu WhatsApp gue gimana? Selamat malam, Bang Panji. Iya. Terus udah gitu dia ngasih tahu ada 2 Dan topik. memang sadar kan? Aku ngechat abang 0044. Sadar kan lu yang ngomong. Masih 0044 kan? Gue balas enggak, sekarang udah 0048 karena gue balas. Sengaja itu emang kami. WhatsApp aja masih pakai gimmick kok kira enggak? Nggak harus gimmick. Emang kan abang kira cuma abang aja yang bisa gitu. Iya, respect, Aku pun bisa respect. gitu. Punya maksud. Emang Boris Bokir doang gimmick keretakan rumah tangga. Mak, bahaya kali ketua. Dia sendiri yang bikin personanya. Itu lama kan. Tapi oke lah, yang mesti jadi perhatian adalah Oki Rengga mau tour, itu tadi ada 8 kota, dia Medan udah jalan, dia mau ke Jogja, Surabaya, Malang, ada Denpasar juga, ada Bandung, Makassar, Jakarta. Ini semua informasinya cek aja di Instagramnya Oki Rengga, Oki Rengga 33. Tanggal 5, tanggal 8 dia Poster buka bisa aku kasih kan? Bisa. Kalau bisa sih yang landscape lebih enak, tapi enggak juga nggak apa-apa nanti. Oke, siap. Nanti posternya dikasih. Betul, silakan dicek aja informasinya. Dan nih ya, ada banyak komika di Indonesia, tapi sedikit sekali yang punya karakter yang lu tahu kalau dia yang naik ke atas panggung, lu tahu pasti akan terhibur. Nah ini salah satunya. Emang orang ini soal menghibur udah pasti lah, emang darahnya. Cerita favorit gua adalah waktu lagi main berdebah, hujan-hujanan kan, ada kubangan-kubangan disuruh Ki lompat ke air, lompat kayak lumba-lumba gitu. Prot, wah ketawa gitu. Lagi Bang, lagi. Gitu. Emang senang bikin orang ketawa ternyata. Bener. Dan tipikal orang seperti itu emang cocok jadi stand up comedian. Mudah-mudahan. Menjadi pelawak karena emang senang bikin orang ketawa. Amin. Respect, thank you Bang. Oke Rengga, thank you. Makasih banyak, bye-bye. Bye.